Ustadz, sebatas mana kita bertoleransi di lingkungan yang masyarakatnya belum mengenal sunnah dan melakukan dengan dalih itu kan baik. Antum tidak pernah kita paksa untuk kerjakan seperti yang saya sampaikan kepada kalian. Pernah anda paksa? Ikutinya insya Allah. Ana yakin bukan karena ananya dan ustadz-ustadznya, karena memang antum yakin yang disampaikan itu dari Rasul tercinta Muhammad. Mantan-mantan nolak. Apa sih ini? Semua nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ekstrim sekali beragama. Karena dengan ikhwan kita yang malas bekerja mencari nafkah dengan alasan takut tidak bisa ikut pengajian. Ustadz, sebatas mana kita bertoleransi di lingkungan yang masyarakatnya belum mengenal sunnah dan melakukan dengan dalih itu kan baik. Tak ada perintah dalam agama kita memaksa orang mengerjakan seperti yang kita pahami. Tak ada dalam agama kita memaksa orang untuk mengerjakan seperti yang kita pahami. Maka toleransi adalah terangkan kepada mereka sekuat dan kemampuan kita dengan cara yang baik dan lembut, lemah lembut. Begini yang saya ketahui. Soal pengamalan itu tetap anda amalkan, ya silakan saja. Urusan amal masing-masing nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita tak bisa memaksa orang kerjakan seperti yang saya lakukan dan saya pahami, tidak bisa. Kalau dalam masalah itu tak ada kewajiban kita untuk memaksa orang mengerjakan seperti yang kita pahami. Yang sekarang yang kita lakukan adalah mengajak. Sebagaimana antum tak pernah ana paksa untuk mengerjakan seperti yang ana pahami, nggak pernah. Yang ada adalah kita menyampaikan begini yang benar. Ustaz-ustaz yang lain pun datang menyampaikan ini yang benar, ini yang sesuai dengan sunnah Nabi, ini yang kita terima dari para ulama, ini yang kita terima dari para ahli hadis, yang kita dengar langsung para ulama-ulama yang menguasai kitab Imam Bukhari, kitab Imam Muslim, kitab-kitab lainnya daripada kitab hadis Nabi SAW. Kita dengar langsung fatwa mereka, kita dengar langsung kajian dari mereka. Begini yang kita fahami, kita sampaikan kepada antum, dan antum tidak pernah kita paksa untuk kerjakan seperti yang saya sampaikan kepada kalian. Pernah anda paksa? Nggak ada. Hal yang sama antum dengan masyarakat. Rasul saya tidak pernah memaksa orang Quraisy harus ikut beliau. Bahkan di dalam agama kita, la ikraha fiddin. Agama diterangkan, kebenaran yang kita fahami kita terangkan, apa yang kita fahami daripada yang hak kita sampaikan, karena kita ingin umat Islam tahu mana yang hak, mana yang salah. Kalau itu adalah batil, kita katakan batil. Kalau itu adalah sunnah, kita katakan sunnah. Kalau itu adalah bid'ah, kita katakan bid'ah. Kalau itu benar, kita katakan benar. Kalau itu salah, kita katakan salah. Kenapa? Karena agama Allah harus ditegakkan secara hujjah. Secara hujjah harus ditegakkan. Makanya kita beramal ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita tahu itu adalah mungkar, berbeda dengan apa yang diperintahkan Nabi, maka kita berbicara. Dan itu disuruh oleh Allah, karena agama ini tetap ada di permukaan bumi ketika orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar tetap beramar ma'ruf nahi mungkar apapun yang terjadi. Tapi mereka beramar ma'ruf nahi mungkar dengan lemah lembut, tidak dengan keras, tidak dengan tutur kata yang buruk, tidak dengan akhlak yang jelek, tidak dengan marah-marah. Sampaikan, ini yang saya tahu, ini yang saya tahu. Sebagaimana antum tak pernah ada dipaksa untuk antum dengarkan, oh iya ya, antum mulai tertarik, antum baca, antum ikuti, dan antum mengikutinya insya Allah. Ana yakin bukan karena ananya dan ustadz-ustadznya, karena memang antum yakin yang disampaikan itu dari Rasul tercinta Muhammad. Maka jangan paksa orang, sebagaimana dulu antum juga pernah seperti mereka. Ini kan mantan-mantan juga ini. Mantan-mantan nolak. Apa sih ini? Semua nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ekstrim sekali beragama.
Ini kayaknya teroris ini orang kayak gini. Setelah antum dengar baik-baik, datang dengan ingin bertanya baik-baik, ingin mencerna baik-baik, oh iya ini yang benar, ternyata amalan saya apakah baik? Saya dulu mengatakan baik. Apakah Rasul tahu? Nah, udah mulai mati di situ. Pertanyaan kedua sudah mulai mati. Saya nggak pernah mengetahui apakah ada dalilnya Rasul tahu atau tidak. Dulu hanya anggapan baik saja. Apakah Rasul pernah terangkan? Enggak pernah. Saya menemukannya, namun saya hanya ikut. Kata Ustadz itu bagus, saya kerjakan. Kata Ustadz itu baik, saya kerjakan. Kata orang tua saya begini cara yang baik mengerjakan, bukan Rasulnya. Dan memang tidak pernah ditemukan Rasul memerintahkan sehingga saya harus ikut dan patuh. Akhirnya antum mengikuti, berusaha mengikuti Rasul melalui orang-orang yang pernah belajar bagaimana cara yang benar menjalankan ketaatan. Dan dulunya antum mengira mereka adalah teroris, sekarang terbalik, antum yang dikira orang teroris. Namun kita katakan kalau itu adalah sebuah konsekuensi taat kepada Rasul, siap. Kalau itu adalah konsekuensi, kita bukan teroris dan kita mengutuk aksi terorisme, tapi kalau itu konsekuensi taat kepada Rasul, siap. Itu beda. Kita bukan teroris, kita tidak mengajak kepada terorisme, dan kita mengutuk terorisme, dan tidak ada sebuah dakwah yang anti teror lebih daripada dakwah sunnah. Namun orang menuding dan menuding. Kalau kita katakan kalau itu konsekuensi ikut sunnah, kita siap dituding teroris. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan ikhwan kita yang malas bekerja mencari nafkah dengan alasan takut tidak bisa ikut pengajian? Itu namanya menggunakan dalil yang tidak dalil. Menggunakan dalil yang tidak dalil. Takut tidak ikut kajian, akhirnya saya malas berusaha. Nggak benar. Emang kajian pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada gitu? Akui aja lah kalau kita tuh malas. Jangan jadikan alasan yang tidak alasan, jangan jadikan dalil yang tidak dalil. Nah,